Berjalan dalam penderitaan menuju keselamatan yang penuh cinta. Pace e bene. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Minggu Palma tahun 2025 ini, kita diajak kembali untuk merenungkan kisah sengsara Yesus yang membawa keselamatan. Matius mengisahkan bahwa Yudas telah bunuh diri karena ia sungguh-sungguh putus asa, sebab melihat akibat dari segala peristiwa yang menimpa Yesus. Dengan segera, Lukas berpindah dari adegan pengadilan yang satu ke adegan pengadilan lainnya. Kita akan merasa terkejut melihat para pemimpin Yahudi telah menjadi pembohong-pembohong yang begitu berani di dalam memperlakukan kehidupan Mesias. Ingatan akan ucapan-ucapan Yesus mengenai pembayaran pajak kepada Kaisar terlintas dalam pikiran kita. Kemudian bertanyalah Pilatus, apakah ia seorang raja? Yesus memberikan jawaban yang penuh rahasia, benar seperti katamu. Lalu Pilatus memaklumkan hukum Romawi, yakni suatu kalimat hukum yang mengakhiri persidangan itu. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Pilatus yang suka menunda-nunda keputusan memutuskan untuk mengirim Yesus menghadap Herodes sebagai tindakan naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Waktu itu Herodes sedang berada di Yerusalem untuk menghadiri pesta Paskah. Lukas telah berjasa dalam mencatat peristiwa-peristiwa yang menggambarkan Herodes Antipas. Herodes telah lama sekali ingin bertemu dengan Yesus. Mujizat-mujizat dan khotbah-khotbah luar biasanya niscaya akan membuat pertemuan mereka sangat menarik. Perjumpaan Yesus dengan Herodes sangat berbeda dan tidak sesuai harapan. Kini Yesus terdiam 1000 bahasa di hadapan Herodes. Kebisuan demikian itu menyerukan penghukuman. Herodes beserta pasukannya mengolok-olok Yesus, dan hal itu dilakukan Herodes untuk mengalihkan perhatiannya. Kita bisa memaklumi bagaimana seorang anak mampu mengolok-olok temannya dengan cara yang kejam. Selesai sandiwara pengolok-olokan itu, Herodes lalu mengirim Yesus menghadap Pilatus kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pilatus sengaja mengumpulkan rakyat dengan harapan agar mereka tidak akan begitu buta seperti para pemimpin agama mereka. Ia bukan hanya mengulang kembali keputusannya yang menyatakan Yesus tidak bersalah sedikit pun, tetapi ia bahkan menyatakan pula bahwa Herodes mengirim dia kembali kepada kami, dan tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Lalu untuk menenangkan dan menyenangkan hati mereka, maka Pilatus memerintahkan agar Yesus didera. Penderitaan ini secara umum sebagai pelajaran, sebab Pilatus tidak sampai hati menyebutkan penghukuman yang amat keji itu, yakni memukuli orang-orang dengan cemeti-cemeti kulit yang berujungkan butir-butir logam, sehingga kulit orang yang didera itu seringkali melepuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidak ada bukti-bukti sejarah mengenai praktek melepaskan tahanan pada hari Raya Paskah. Tetapi praktek-praktek semacam itu sudah dikenal oleh para sejarawan Romawi. Kini rakyat berbalik memusuhi Yesus. Hal itu bukan karena perhitungan kepala dingin seperti para pemimpin Yahudi, melainkan karena terkejut melihat Mesias yang mereka harapkan, dan mereka sambut dengan sorak-sorai penuh semangat, dan kegembiraan itu ternyata kini berubah menjadi makhluk penuh darah, kotor, dan tak berdaya. Ketika mereka berteriak memihak Barnabas, mereka bisa mencetuskan tuntutan yang lama terpendam
untuk mengadakan revolusi lewat kekerasan dan tuntutan akan suatu kerajaan duniawi. Pilatus sekali lagi menyatakan bahwa Yesus sama sekali tidak bersalah. Tetapi memang sia-sialah berunding dengan massa yang sedang marah. Untuk dapat menyelamatkan dirinya, Pilatus lalu menyerahkan Yesus pada tuntutan massa. Dengan ungkapan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak dihukum oleh hukum Romawi, melainkan oleh seorang wali negeri yang pengecut. Tetapi akhirnya yang harus bertanggung jawab bukanlah rakyat biasa, bukan pula massa, melainkan para pemimpin atau pejabat yang curang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suasana suram dan gelap dari kisah kematian Yesus menggambarkan semangat doa yang nyata dan semangat kerasulan memenuhi saat-saat terakhir kehidupan Sang Penebus. Kata-kata Yesus yang pertama adalah permohonan ampun, kata-kata yang selalu diulanginya. Kita diundang untuk melihat dalam peristiwa ini suatu arti rohani yang baru dan mendalam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menunjukkan ketaatan total kepada kehendak Allah Bapa, bahkan sampai wafat di salib. Ini menjadi teladan bagi umat Kristen untuk hidup taat dan setia dalam iman, meskipun harus menderita. Sengsara Kristus adalah wujud kasih-Nya yang tak terbatas kepada manusia. Ia rela menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dalam iman Kristen, penderitaan dan wafat Yesus di kayu salib dipercayai sebagai penebusan dosa dunia. Ia menjadi korban yang sempurna untuk menghapuskan dosa dan memperdamaikan manusia dengan Allah. Melalui sengsaranya, Yesus menunjukkan bahwa Ia sungguh-sungguh masuk dalam realitas manusia, termasuk penderitaan. Ia tidak jauh dari penderitaan kita, bahkan Ia sendiri mengalaminya. Marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berusaha meneladani Yesus sebagai model ulung dalam perjalanan penderitaan. Ia telah membuktikan bahwa usaha untuk menjadi baik, walaupun dalam susah dan penderitaan, akan membuahkan hasil terbaik. Pace e bene.